Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Candrasantika Dewi dari Angkatan 8, Kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang agenda 1 yang berisi tentang wawasan kebangsaan, bela negara, dan isu kontemporer. Wawasan kebangsaan merupakan elemen asas yang membentuk identiti dan semangat kebangsaan bagi sebuah negara. Dengan adanya wawasan kebangsaan yang kuat, rakyat mampu bersatu dalam menghadapi berbagai masalah global, memperkukuh jati diri, serta memajukan negara ke arah kemakmuran dan keamanan yang berterusan. Berikut merupakan 6 peristiwa penting yang mencerminkan wawasan kebangsaan itu sendiri. Yang pertama, berdirinya organisasi Budi Utomo. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia (PI) adalah organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia, didirikan oleh Sultan Kasayangan dan R.M. Noto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Yang ketiga, pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Yang keempat, pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Yang kelima, pada tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dan yang terakhir, PPKI terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Selanjutnya, saya akan membahas 4 konsensus dasar yang dimiliki Indonesia. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat adalah bahasa Indonesia. Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bela negara. Pada tanggal 18 Desember 1948, siaran radio mengumumkan pidato penting dari Dr. Bill yang keesokan harinya Belanda langsung meluncurkan agresi militer 2 dengan menyerang Yogyakarta, yang dikenal sebagai Operasi Kerai. Selanjutnya, PPKI menginstruksikan perang gerilya untuk melawan Belanda. Setelah Yogyakarta jatuh dan Soekarno-Hatta ditangkap, Syafruddin Prawira Negara memimpin pemerintah darurat yang dikenal sebagai PDRI di Sumatera. Pada tanggal 13 Juli 1949, PDRI menyerahkan mandat kepada Soekarno-Hatta setelah perjanjian Rambouillet untuk mengakhiri dualisme pemerintahan. Dan pada tanggal 19 Desember 2006, Presiden Yudhoyono menetapkan tanggal ini sebagai Hari Bela Negara untuk menghormati PDRI dan semangat kebangsaan. Selanjutnya merupakan 5 rumusan nilai bela negara. Yang pertama, rasa cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia kepada Pancasila. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, mempunyai kemampuan awal untuk bela negara. Selanjutnya ada isu kontemporer. Isu kontemporer ini berkaitan terhadap perubahan. Perubahan adalah suatu yang pasti dan tidak dapat terhindarkan. Sepanjang sejarah peradaban manusia, perubahan selalu menjadi bagian dari setiap langkah dan perkembangan kehidupan. Oleh karena itu, sikap kita dalam menghadapi dan merespon perubahan sangatlah krusial. Sikap ini akan berperan besar dalam menentukan seberapa baik kita dapat beradaptasi dan berkembang di tengah perubahan tersebut, baik dalam konteks individu, keluarga, komunitas lokal, budaya, bangsa, maupun di tingkat global. Indonesia saat ini sedang dihadapkan dengan dinamika perubahan lingkungan. Perubahan terjadi di semua aspek kehidupan, sehingga penting untuk introspeksi diri dan memperbaiki diri. Kita perlu mengembangkan potensi yang mencakup kecerdasan emosional, kemampuan bersosialisasi, daya tahan, etika, moral, dan kesehatan fisik. Semua ini terwujud dalam pengetahuan, ide kreatif, keterampilan, dan kemampuan untuk bekerja secara produktif. Saat ini, Indonesia menghadapi perubahan lingkungan strategis yang cepat, besar, dan kompleks. Ini menjadi tantangan dalam bersaing di tingkat global untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Perubahan global dengan dampak positif dan negatif adalah konsekuensi dari interaksi antar peradaban di dunia.
Berikut merupakan beberapa isu strategis yang terjadi di Indonesia. Yang pertama ada korupsi, yang kedua narkoba, yang ketiga terorisme dan radikalisasi, yang keempat ada tindakan pencucian uang, dan kelima ada isu komunikasi yang biasa kita sebut dengan cybercrime. Dalam menghadapi tantangan dan ancaman, penting untuk mengembangkan strategi yang objektif, terukur, dan bertanggung jawab. Tindakan dan kebijakan perlu disusun secara komprehensif dan terintegrasi, dengan kemampuan berpikir kritis dan analitis untuk menciptakan solusi yang lebih efektif berdasarkan analisis mendalam. Mari kita jaga persatuan Indonesia dengan mengamalkan Pancasila. Berikut merupakan presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.